Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waduh, tumben banget Mang Udin. Serba merah nih hari ini nih. Sebentar. Saya jadi ingat si siapa tuh namanya? Pesulap merah, Parcel. Lain atuh A. Oh, salah ya. Parcel emang nah hadiah lamun lebaran. Marcel Radipal. Lain radikal. Nah, kalau Marcel itu kan pesulap merah yang membongkar trik perdukunan. Nah, kalau si peci merah, kalau saya si peci merah ya, membongkar trik perselingkuhan. Ya, bedanya perdukunan perselingkuhan gitu Kerja saban hari, saban malam, tapi ndak kaya-kaya. Mending lo minta sama aku, langsung tak kabulkan. Mau tak sampean? Nih contohnya nih ya. Tuh. Ayo, mau tak? Ambil. Kenapa bingung tak? Ambil, kalau kurang tak tambahin ya. Kalau tak kurang tambahin. Kalau gini mah tetap nggak boleh. Itu uang subhat, uang haram. Tetap aja namanya minta ke jin, hukumnya haram. Betul banget, Mang. Kalau cuma ngegandain duit mah John, gampang. Nih, Mang Udin, nih saya punya apa nih? Tisu kan? Ini tisu ini isinya berapa nih? Wah, banyak kan? Kalau seandainya satu tisu kita jadikan uang 100.000, berapa banyak nih tisu yang dihasilkan? Daripada itu. Nggak jelas, nanti pas dipegang uangnya tiba-tiba hilang. Nih, sekarang tisunya tak ambil satu. Perhatikan ya. Perhatikan, jangan sampai kedip John, terutama kamu John. Tinggal tak bakar. Wih. Wah. Keren, Jadi kan uang 100.000. Tah, John, maneh mah eleh tah, kasih AA. Coba tisu segitu satunya 100.000. Kalau tisunya segepok, lebih dari ini. Ya udah besok kita beli tisu aja tuh Trik itu trik penipuan. Kalau aku kan asli. Trik. Maneh ge sarua trik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel yang membahas seputar multimedia mulai dari peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, dan juga seni kerajinan tangan. Sobat kreatif, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang podcast ya. Podcast tanpa soundcard maupun mixer audio. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soundcard. Kebetulan di depan saya ini sudah ada 2 buah soundcard ya, dengan tipe ataupun merek yang berbeda dan tentunya harga yang berbeda pula. Di sebelah kiri saya ini ada soundcard Maono AWM 200 ya. Kalau di online ini harganya bervariasi ya, mulai dari 1.200.000 hingga 1.500.000. Ada juga yang menjual Maono AWM 200 ini satu paket dengan mikrofonnya ya. Nah, kemudian di sebelah kanan saya ini ada soundcard M9 ya. Harganya 3 kali lipat lebih rendah daripada harga Maono AWM 200. Untuk yang M9 ini dibanderol dengan harga 400 sampai 500 ribu rupiah. Nah, untuk kualitasnya bagaimana ya? Pertama kita akan melihat dari sisi build quality-nya dulu ya. Untuk kedua soundcard ini berbahan dasar plastik ya, untuk bodinya plastik, sedangkan untuk knopnya, khususnya di bagian bawahnya ini knopnya terbuat dari karet ya. Kalau seandainya knopnya terbuat dari plastik juga, tentunya akan menyulitkan kita ketika kita mengganti-ganti tombolnya ya. Mungkin jari kita akan terasa sakit ya. Nah, untuk soundcard yang AWM 200 ini memiliki 6 buah knop ya, knop putar, yang dimana 2 buah knop putarnya ini untuk volume dan
untuk musik ya. Sedangkan untuk knop yang kecil-kecilnya ini ya di sini tersedia hanya 4. Sedangkan untuk yang sound card M9 ini ada 6 knop putar juga, hanya saja knopnya semuanya kecil. Nah, untuk yang sound card M9 knop yang up and down-nya ini ada 3 ya, di mana di sini ada mikrofon, kemudian ada backing track dan juga monitoring ya. Sedangkan untuk yang mono ini terdapat 2 knop up and down-nya, hanya 2, bagian monitor dan juga echo-nya ya. Begitu pula untuk fitur efeknya ya. Untuk mono AWA M200 sendiri ini hanya tersedia 6 knop ya, knop pencet ya. Ini hanya ada 6 di sini, di sebelah kirinya, sedangkan di bagian tengahnya ini hanya ada 8. Nah, keistimewaannya untuk AWA M200 sendiri, knop di bagian bawahnya ini yang kosong, ini bisa diisi sound effect atau backsound sesuai dengan keinginan kita ya. Artinya ini bisa diisi dengan cara kita tekan, lalu kita masukkan backsound atau sound effect yang kita inginkan. Tapi untuk yang sound card M9 ini tidak ada. Hanya saja untuk efek memang lebih banyak yang M9 ya. Lihat saja ya tombol-tombolnya rame ya, persis seperti tombol keyboard ya. Berbeda kalau untuk mono AWA M200 ya. Jadi kalau pergantian efek-efek suara itu terdapat di satu tombol aja. Jadi kita hanya mencari-cari aja gitu kan, mana nih efeknya. Sedangkan untuk sound card yang M9 ini terpisah ya, mulai dari suara bayi misalkan gitu kan, suara anak-anak, suara monster dan sebagainya, ini masing-masing memiliki tombolnya sendiri ya. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian interface-nya ya. Untuk mono AWA M200 sebetulnya dengan M9 ini tidak terlalu, perbedaannya tidak terlalu signifikan ya untuk interface-nya. Nah, untuk AWA M200 mono, tombol powernya ada di bagian belakang. Sedangkan untuk yang M9 ada di bagian depan ya. Kemudian ada di sampingnya ini untuk lampu indikator. Jadi kalau kita pencet-pencet ini akan menyala atau ingin dimatikan ya untuk lampu-lampu yang terdapat di masing-masing tombolnya. Kemudian untuk USB-nya sendiri, ini kedua buah soundcard ini sudah menggunakan USB tipe TFC ya. Kalau untuk yang mono AWA M200, ini hanya ada 1 ya. Jadi untuk penghubung atau untuk terkoneksi dengan komputer maupun untuk chargernya, dia hanya ada 1 USB. Sedangkan untuk sound card yang M9 ini terdapat 2 ya. Jadi dipisah antara untuk charging dan juga untuk dikoneksikan ke laptop atau PC kita. Sedangkan untuk input mikrofonnya sendiri, untuk mono AWA M200 ini hanya disediakan 2 input mikrofon. Itu pun yang tipe jack 3,5. Sedangkan untuk yang M9, nah ini kelebihannya nih M9 ya, meskipun harganya murah, tapi dia menyediakan 3 input mikrofon ya. 1 yang untuk 6,5, yang untuk jack 6,5. Keduanya ini untuk yang jack 3,5. Jadi ada 3 inputan ya. Kemudian untuk live-nya, memang kalau untuk M9 ini hanya disediakan 2, sedangkan untuk output live-nya ini untuk mono AWA M200 ini disediakan 3 input ya. Baik, sekarang kita akan uji coba kedua soundcard ini dengan menggunakan mikrofon Tupperware BM800. Baik Sobat Kreatif, saya sudah menyiapkan mikrofon kondensor Tap Studio BM800 ya. Ada 2 buah di sini. Kita akan mulai uji coba untuk soundcard eksternal M9 terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah posisikan normal ya. Untuk high, middle, dan low-nya juga saya nonaktifkan dulu ya. Saya buat ke settingan minus ya. Begitu pula nanti untuk yang mono AWA M200 juga sama. Nanti untuk low, middle, dan high-nya juga saya off-kan. Sekarang saya akan coba off-kan untuk clip-on-nya dulu ya. Saya akan matikan dulu clip-on bawaan kameranya. Nah, sudah. Seperti inilah jika saya tidak menggunakan clip-on atau mikrofon ya, suaranya menggema dan terasa sekali noise-nya ya. Baik, sekarang kita akan uji coba untuk soundcard M9.
Cek, cek, dicoba. Untuk sound card M9 dengan jarak antara mulut dengan mikrofonnya kurang lebih sekitar 10 cm ya. Dengan posisi fitur normal ya. Di sini kalau normalnya menggunakan primal sound ya, di sebelah pojok kiri ya, bagian atas ya, di knob yang bentuknya kotak. Di sini ada primal sound. Ini juga untuk reverbnya juga jika diaktifkan maka tidak akan ada gunanya ya, tidak akan berfungsi echo-nya ya jika kita menggunakan settingan normal. Berbeda nanti kalau kita rubah menjadi recording studio ya, di sini ada recording studio, ada karaoke, ada MC ya dan lain sebagainya. Maka fungsi dari knob yang reverb ini akan berfungsi secara normal ya. Ini kebetulan reverbnya masih saya off-kan. Kita beralih ke tombol yang paling bawah. Di sini ada tombol mute ya. Disinilah kelebihan dari M9 ya. Jadi untuk fasilitasnya disediakan untuk mute. Jadi kalau kita mute maka tidak akan ada suara yang masuk meskipun posisinya mic-nya ini on ya, atau volume mic-nya ini dibuka gitu ya. Berbeda dengan mono ya, mono ini tidak difasilitasi untuk itu. Jadi kalau kita ingin off-kan maka settingan mic levelnya kita off-kan dulu ya. Baik, ini adalah hasil dari sound card M9 ya. Saya rasa cukup lumayan ya. Ini the noise-nya ya, tidak saya aktifkan loh ya. Jika saya aktifkan, nah hasilnya seperti ini. Mungkin secara ya kalau kita tidak menggunakan headset maka kesannya ya tidak ada perubahan yang signifikan ya. Tapi kalau kita menggunakan headset maka akan terasa ya noise-nya. Ya sebetulnya untuk sound card yang M9 ini cukup powerful ya. Jadi di sini settingan mic-nya nih saya fullkan. Begitupun nanti untuk yang mono juga akan saya setting full. Cuman bedanya memang semakin powerful maka noise-nya pun akan lebih terasa ya. Nanti kita akan bandingkan dengan yang punya mono ya. Ini seperti ini. Kemudian jika kita rubah menjadi recording studio. Nah ini adalah settingan recording studio ya. Karakter suaranya juga berubah ya. Kemudian ada karaoke ya. Setelah itu ini karaoke, recording studio dan MC ini hampir mirip ya sebetulnya ya. Kita coba rubah sekarang ke MC. Nah ini MC. Hanya bedanya kalau untuk MC suaranya sedikit lebih mendem ya. Jadi tidak seperti yang versi karaoke maupun recording studio. Nah kalau seandainya kita buka reverbnya, kita on kan, kita fullkan aja ya. Nah seperti ini hasilnya ya. Begitupun yang versi karaoke. Nah ini versi karaoke ya, lebih powerful ya dibanding yang MC tadi. Begitupun yang recording studio. Nah seperti ini recording studio hampir sama dengan yang versi karaoke. Nah untuk level echo-nya sendiri bisa kita setting ya kalau kita mau kurangi ya, jadi tidak terlalu menggema seperti ini ya hasilnya. Ini dengan posisi the noise-nya diaktifkan. Apabila tidak diaktifkan, nah seperti ini jika tidak diaktifkan. Baik, sekarang kita akan posisikan reverb-nya kembali ke off ya. Nah, di sini ada crack ya, menu crack. Ini juga hampir sama dengan primal sound ya. Jadi settingannya ini audionya ini normal. Hanya saja kalau kita berikan reverb maka aktif ya seperti ini. Jadi crack ini lebih ke suara kayak auditorium gitu ya. Jadi suaranya gemaknya itu seperti kita berada di ruangan yang kosong ya. Berbeda dengan settingan untuk karaoke, MC maupun recording studio. Kemudian kita beralih ke bagian tengah. Di sini ada tombol yang seperti lambang petir ya. Ini berfungsi jika kita ingin membuat satu buah tampilan musik dia yang suaranya mungkin vokalnya itu seperti suara mesin gitu ya. Mungkin kalau di mono elektron ya, di elektron inilah yang bisa di setel suaranya seperti ini. Kemudian di sini juga ada suara baby. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Ruang Kreatif.
official. Ya, seperti itu ya. Ini suara baby. Nah, ini untuk suara anak-anaknya ya. Perkenalkan, nama saya Rio. Sekarang saya berada di studio multimedia. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada fitur efek untuk suara monster. Ini ada dua di sini ya. Ada yang berat, ada yang lebih berat lagi suaranya. Kita coba yang pertama. Halo, nama saya Monster 1. Siapa kamu? Hahaha. Nah, seperti itu suaranya ya. Sekarang kita akan coba ke fitur efek monster yang kedua. Ini suaranya jauh lebih berat dari yang sekarang ya. Halo, nama saya Monster 2. Bagaimana karakter suara saya? Jauh lebih menyeramkan? Ya, seperti itulah suara saya. Baik, kita kembali lagi ke settingan normal ya di Primal Sound. Nah, seperti itulah fitur efek yang disediakan ya. Di sini juga banyak ya untuk efek yang tepuk tangan, suara tertawa ya. Ini juga disediakan di bagian tombol bawahnya ya. Banyak sekali ya, berbeda dengan yang Maono AWM 200 ya. Dia tidak terlalu banyak ya, menyediakan fitur-fitur atau efek-efek untuk sound efeknya ya. Baik, sekarang kita akan coba beralih ke Maono AWM 200. Baik, Sobat Kreatif, sekarang kita menggunakan Maono AWM 200 ya, dengan posisi untuk monitor ya. Ini hanya untuk memonitoring aja suara. Echo-nya saya off-kan terlebih dahulu, kemudian low, kemudian middle dan high-nya juga saya off-kan ya. Kecuali untuk recording ya. Ini harus di full-kan karena kaitannya dengan input audio yang akan direkam ya. Kita akan gunakan efek yang original seperti ini hasilnya ya. Untuk levelnya sendiri sebetulnya kalau untuk M9 jauh lebih besar ya. Suaranya lebih up. Hanya saja mungkin otomatis noise-nya pun akan lebih terasa seperti itu ya. Berbeda dengan Maono AWM 200. Dengan the noise-nya diaktifkan seperti ini. Jadi meskipun audionya sedikit lebih kecil, tapi untuk hasil kejernihan suaranya cukup baik ya. Lalu bagaimana kalau seandainya the noise-nya kita tidak aktifkan ya? Kalau Sobat Kreatif menggunakan headset, ini akan bisa membandingkan ketika the noise-nya diaktifkan dengan posisi tidak diaktifkan. Sekarang ini adalah posisi diaktifkan. Lalu bagaimana ketika posisi the noise-nya tidak kita aktifkan? Sobat Kreatif bisa dengar ya, ada suara seperti angin. Nah, itu suara AC. Sangat terasa sekali ya untuk Maono AWM 200 ini ketika the noise-nya tidak diaktifkan. Berbeda dengan soundcard M9, ketika the noise-nya tidak diaktifkan pun ya sama saja sebetulnya, tidak terlalu signifikan perubahannya. Berbeda dengan AWM 200 ini ya, Maono AWM 200 ini sangat signifikan sekali perbedaannya ketika the noise-nya ini diaktifkan. Nah, seperti ini ya, jauh lebih soft ya. Jadi suaranya jauh lebih jernih. Dengan posisi low, middle, dan high-nya ini sama-sama di off-kan dulu ya. Hasil suaranya seperti ini dengan jarak mulut saya dengan mikrofonnya ini sekitar 10 cm. Kita akan kembali lagi ke soundcard M9. Baik. Sekarang kita akan coba aktifkan high, middle, dan low-nya ya. Kita buat full aja. Kita fullkan untuk high-nya.
kemudian middle-nya, dan juga low-nya. Nah, seperti ini. Ya, jauh lebih powerful ya. Ini kebetulan mikrofonnya memang tidak saya tambahkan pop filternya ya, jadi mohon maaf kalau ada suara-suara angin dari mulut saya. Seperti itu. Lalu untuk kejernihannya sendiri ya, ini posisi denoise-nya diaktifkan ya. Nah, kalau tidak diaktifkan seperti ini, ya tidak terlalu signifikan ya perubahannya. Berbeda dengan Maono AWM 200, tadi terasa sekali perbedaannya ketika denoise-nya diaktifkan. Nah, Sobat Kreatif, demikian tadi review singkat Soundcard M9 dan Maono AWM 200 ya. Kalau bicara kualitas ya jelas ya, untuk Maono mungkin lebih unggul sedikit ya. Karena apa ya, dari segi harga juga berbeda dengan yang M9. Tapi untuk yang M9 juga selain dilengkapi fitur yang cukup lengkap, dan juga kualitas audionya ya nggak jelek-jelek amat lah ya. Jadi bagi Sobat Kreatif yang memang memiliki budget yang minim, bisa menggunakan Soundcard M9 sebagai alternatif ya, untuk melakukan konten video atau membuat sebuah konten video bertajuk podcast. Baik, jika Sobat Kreatif menyukai channel ini, silakan tekan tanda like-nya, lalu subscribe, dan jangan lupa tekan juga tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru yang diupload di Ruang Kreatif Official. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.